Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angel Luciana Alfi dari Prodi S1 Farmasi 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi organel sel. Yang pertama ada peta konsep. Di sini saya akan menjelaskan pengertian organel sel, lalu struktur dan macam-macam jenis organel sel. Ada nukleus, retikulum endoplasma, ribosom, aparatus Golgi, badan mikro, mitokondria, lisomsom, sentrosom, mikrotubulus, vakuola, dan plastida. Yang pertama ada pengertian organel sel. Organel sel adalah komponen-komponen penyusun sel dan bersifat hidup. Organel sel berfungsi untuk mengatur proses kehidupan di dalam sel. Nah, yang sebelah kiri adalah sel hewan dan yang sebelah kanan adalah sel tumbuhan. Di dalam sel hewan ini ada nukleus, sitosol, sitoskeleton, lisosom, dan ada juga Golgi apparatus, ada plasma membran, dan masih ada banyak lagi. Lalu di dalam sel tumbuhan juga ada sitosol, nukleus, ada plasma membran, ada juga Golgi apparatus, ada juga mitokondria, ada juga endoplasma retikulum. Selanjutnya ada nukleus atau inti sel. Inti bertugas mengendalikan semua aktivitas sel, mulai metabolisme hingga pembelahan sel. Nukleus ini terdiri atas membran inti sel, nukleoplasma, kromatin, dan nukleolus. Nah, di sini terdapat gambarnya ya. Lalu selanjutnya ada retikulum endoplasma. Organel ini menghubungkan antara membran sel dengan membran inti dan berperan dalam proses transport zat intrasel. Ada dua macam RE ya, yaitu ada RE halus, yang RE halus ini tidak ada ribosom, dan ada RE kasar, dan yang ini ada ribosom. Di sini juga terdapat gambarnya. Selanjutnya ada ribosom. Ribosom berfungsi sebagai tempat sintesis protein dan merupakan contoh organel yang tidak bermembran. Organel ini terutama disusun oleh asam ribonukleat dan terdapat bebas dalam sitoplasma maupun melekat pada retikulum endoplasma. Di sini terdapat gambarnya ya. Lalu selanjutnya ada aparatus Golgi. Organel ini membentuk seperti kantong pipi, berfungsi dalam proses sekresi lendir, glikoprotein, karbohidrat, lemak atau enzim, serta berfungsi membentuk lisosom. Karena fungsinya dalam hal sekresi, maka badan Golgi banyak ditemui pada sel-sel penyusun kelenjar. Di sini terdapat gambarnya. Lalu ada lisomsom. Berbentuk kantong-kantong kecil dan umumnya berisi enzim pencernaan atau hidrolisis yang berfungsi dalam peristiwa pencernaan intrasel. Peran lisomsom yaitu pencernaan intrasel, eksotisosis, autofagi, dan autolisis. Di sini ada gambarnya. Selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria ini adalah organel yang berfungsi sebagai tempat respirasi aerob untuk membentuk ATP sebagai sumber energi sel. Membran bagian dalam berlipat-lipat dan disebut krista. Bagian yang terletak di antara membran krista berisi cairan yang disebut matriks banyak mengandung enzim pernafasan atau sitokrom. Di sini terdapat gambarnya. Lalu selanjutnya ada mikrotubulus. Mikrotubulus berbentuk seperti benang silindris, disusun oleh protein yang disebut tubulin, berfungsi sebagai kerangka sel karena berfungsi melindungi dan memberi bentuk sel. Mikrotubulus juga berperan dalam pembentukan sentriol, silia maupun flagella. Nah, di sini juga terdapat gambarnya. Selanjutnya ada sentrosom. Sentrosom merupakan organel yang disusun oleh dua sentriole terletak dekat salah satu kutub inti sel. Sentriole ini berperan dalam proses pembelahan sel dengan membentuk benang spindel. Nah, di sini juga terdapat ada gambarnya. Selanjutnya ada pokuola. Pokuola adalah rongga antar sel yang berisi cairan dan terbungkus oleh lapisan membran. Dan terdiri atas dua tipe, yaitu pokuola kontraktil sebagai osmoregulator dan pokuola non-kontraktil yaitu sebagai pencerna makanan. Berfungsi untuk menjaga turgridasi sel agar tetap baik sebagai penyimpan cadangan makanan dan sisa metabolisme. Nah, ini adalah bentuk vakuola ya. Nah, selanjutnya ada plastida. Plastida yang berisi pigmen klorofil disebut kloroplas.
berfungsi sebagai organel utama penyelenggara proses fotosintesis. Plastida yang tidak berwarna disebut leukoplast, termodifikasi sedemikian rupa sehingga berisi bahan organik. Nah, ini adalah gambar plastida ya. Selanjutnya ada badan mikro. Peroksisom merupakan kantong kecil yang berisi enzim katales berfungsi menguraikan peroksida yang merupakan sisa metabolisme yang bersifat toksik menjadi air dan oksigen sel hati. Nah, ini adalah perbedaan organel sel tumbuhan dan hewan. Nah, di dalam sel tumbuhan itu ada dinding sel, tapi di dalam sel hewan tidak ada dinding sel. Lalu di dalam sel tumbuhan itu ada vakuola, sedangkan dalam sel hewan ada tapi sebagian kecil. Lalu dalam sel tumbuhan itu ada inti sel, di dalam sel hewan juga ada. Lalu untuk matriks ekstraselular itu di dalam sel tumbuhan itu tidak ada dan di dalam sel hewan ada. Lalu plastida itu di dalam sel tumbuhan ada dan dalam sel hewan itu tidak ada. Peroksisom di dalam sel tumbuhan dan sel hewan ada. Lalu untuk giloksisom di dalam sel tumbuhan ada, tapi di dalam sel hewan itu tidak ada atau jarang. Lalu plasmodesmata di dalam sel tumbuhan ada dan di dalam sel hewan tidak ada. Lalu sentrosom dalam sel tumbuhan itu tidak ada dan di dalam sel hewan itu ada. Lalu untuk lisomsom dalam sel tumbuhan itu tidak ada dan di dalam sel hewan itu ada. Dan ada bahan timbunan di dalam sel tumbuhan itu protein dan sel tepung, tetapi di dalam sel hewan itu adalah lemak dan glikogen. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila banyak kekurangannya atau kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.